Halo semua, sebelum kita mulai channel video pembelajaran kali ini, silakan kalian subscribe dan tekan loncengnya agar channel edukasi ini dapat semakin berkembang ya. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring seperti sekarang ini. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Norma, pada mata pelajaran prakarya kelas 9. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar proses belajar mengajar kita kali ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik pada akhirnya. Untuk itu, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rekayasa transmisi energi listrik, yaitu pada materi berikut akan disajikan bagaimana cara instalasi listrik di rumah tangga. Selain itu, kalian juga dapat mengetahui komponen serta peralatan yang dibutuhkan untuk instalasi, manfaat dari peralatan-peralatan tersebut dan sebagainya. Oke, disimak baik-baik ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi kita kali ini, izinkan terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Yang kedua adalah menganalisis instalasi listrik rumah tangga. Semoga kalian dapat berhasil memahami dengan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Agar kita mudah untuk memahami materi pada bab 1 ini, silahkan kalian lihat peta konsep berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rekayasa transmisi energi listrik. Di dalamnya ada beberapa konsep yang harus kita pelajari. Konsep yang pertama adalah pengertian dan prinsip transmisi energi listrik. Yang kedua adalah konsep peralatan dan simbol komponen instalasi listrik rumah tangga. Yang ketiga, konsep tentang perencanaan instalasi listrik rumah tangga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah konsep membuat instalasi listrik rumah tangga. Di mana masing-masing konsep nanti kita akan bahas satu persatu ya. Pengertian transmisi. Transmisi menurut KBBI bermakna pengiriman atau penerusan. Maka transmisi berarti proses penyaluran atau pengiriman listrik dari pembangkitan ke distribusi listrik. Konstruksi transmisi terdiri dari dua, yaitu saluran udara dan saluran kabel, di mana saluran kabel terdiri dari ada 3 saluran. Yang pertama, saluran udara atau overhead lines, atau kita sebut tegangan tinggi atau SUTT, atau yang lebih dikenal lagi dengan nama tegangan ekstra tinggi, disingkat dengan SUTET. Yang kedua adalah saluran kabel tanah atau underground line, tegangan tinggi atau disingkat dengan SKTT. Kemudian yang ketiga adalah saluran kabel laut atau submarine line, tegangan tinggi atau kita singkat dengan SKLTT. Standar tegangan pada sistem transmisi di Indonesia diklasifikasikan sebagai tegangan ekstra tinggi atau yang disebut dengan TET, yaitu dengan nominal 500 kV dan tegangan tinggi dengan nominal 70 kV atau kita sebut dengan kilovolt dan 150 kV. Tujuan tegangan dinaikkan agar dapat meminimalisir rugi-rugi daya dan drop tegangan, karena penyaluran pasti melalui jalur yang panjang. Semakin panjang jalur, maka akan semakin berpengaruh pada rugi daya jika tegangan tidak dinaikkan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kelistrikan, di mana di dalamnya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dan kita akan membahasnya satu persatu. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah safety atau keamanan. Sistem instalasi listrik dinyatakan aman bagi makhluk hidup, harta benda maupun pada sistem instalasi listrik itu sendiri bila dilengkapi dengan sistem proteksi yang sesuai dan mempunyai keandalan yang tinggi dalam merespon gangguan yang terjadi, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Contohnya, suatu sistem instalasi listrik harus dilengkapi dengan sistem pertanahan atau pembumian agar manusia terhindar dari sentuhan tidak langsung akibat kejutan listrik yang tidak terduga karena adanya kebocoran arus listrik pada bodi peralatan listrik. Kemudian yang kedua adalah reliability atau keandalan. Kondisi yang diperlukan adalah keandalan terhadap yang pertama, unjuk kerja sistem, yang kedua, pengoperasian sistem, yang ketiga, peralatan yang digunakan. Suatu sistem instalasi listrik dinyatakan andal bila operasi sistem kelistrikan dapat bekerja selama mungkin dan dapat diatasi dengan cepat bila terjadi gangguan. Dan yang ketiga adalah accessibility atau kemudahan. Kondisi yang harus dicapai adalah kemudahan terhadap yang pertama adalah pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sistem. Yang kedua, kemudahan terhadap pemasangan dan penggantian peralatan sistem. Yang ketiga adalah kemudahan pada pengembangan dan perluasan sistem. Yang keempat adalah availability atau ketersediaan. Suatu sistem instalasi listrik dinyatakan mempunyai ketersediaan apabila yang pertama, adanya cadangan peralatan listrik sebagai alat pengganti bila terjadi kerusakan pada peralatan yang dalam kondisi operasi, baik yang telah tersedia di lapangan umum maupun yang dengan mudah didapatkan di pasaran. Yang kedua, adanya cadangan tempat atau ruang yang diperlukan untuk menempatkan peralatan tambahan karena adanya pengembangan ataupun perluasan sistem. Yang ketiga, adanya cadangan daya pada sistem instalasi yang dapat langsung digunakan tanpa harus mengganti ataupun menambah kabel pada sistem instalasi. Kemudian yang selanjutnya adalah impact of environment atau pengaruh lingkungan. Perencanaan sistem instalasi listrik harus mempertimbangkan dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar, di mana sistem instalasi dipasang yang meliputi yang pertama adalah pengaruh lingkungan terhadap peralatan, yang kedua pengaruh peralatan terhadap lingkungan, begitu sebaliknya ya. Contohnya adalah gardu listrik dipasang pada suatu taman yang indah, maka harus dipertimbangkan konstruksi bangunan gardu listriknya agar tidak merusak keindahan taman itu sendiri. Kemudian ada yang keenam adalah ekonomik. Perencanaan sistem instalasi listrik perlu mempertimbangkan kondisi operasional jangka panjang agar dapat dihemat biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap yang pertama pemeliharaan dan perluasan sistem, yang kedua pemakaian atau penggantian peralatan, yang ketiga ada pengoperasian sistem. Kondisi ekonomis pada suatu sistem instalasi dikatakan berhasil bila efisien dan efektif terhadap penggunaan daya listrik. Peralatan yang digunakan cukup andal dan kecilnya delay time pada pengoperasian proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah estetik atau keindahan. Suatu hal yang penting pada sistem instalasi listrik adalah keindahan dan kerapian yang meliputi satu, kerapian dalam pemasangan dan pengawatan. Kemudian yang kedua, keserasian dalam penggunaan atau pemilihan peralatan. Yang ketiga adalah keserasian dan keindahan tata letak dan kenyamanan ruang operasi. Apabila semua prinsip kelistrikan dilakukan dengan baik, maka kondisi tersebut di atas akan menimbulkan ketenangan serta disiplin kerja akan selalu terjaga. Selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan instalasi listrik rumah tangga. Peralatan instalasi listrik adalah alat-alat yang dipergunakan dalam pemasangan instalasi listrik oleh para instalator agar pemasangan menjadi baik, rapi, dan menjamin keselamatan baik pada para pekerja maupun pada pemakai listriknya. Berikut ini adalah peralatan untuk instalasi listrik dalam rumah tangga.
Kita kenali satu-satu ya. Yang pertama adalah tang atau disebut dengan pliers. Tang digunakan untuk memotong, membengkokkan, memegang, memutar, membuka mur atau baut, dan mengencangkan benda kerja. Alat ini sangat banyak penggunaannya dalam pemasangan instalasi listrik. Yang kedua ada tang pemotong atau diagonal cutting pliers. Alat ini mempunyai sendi rahang yang keras yang digunakan untuk memotong kawat listrik atau kabel. Kemudian yang ketiga ada tang rahang tipis atau kita kenal dengan flat nose pliers. Alat ini mempunyai rahang tipis atau plat yang tipis yang digunakan untuk memegang benda atau bagian yang kecil. Ujungnya yang lancip dapat pula digunakan untuk membengkokkan kawat atau kabel. Kemudian ada tang rahang bulat atau kita sebut dengan long nose pliers. Alat ini berahang bulat dan agak panjang, kadang-kadang dilengkapi dengan sisi pemotong. Rahangnya ada yang lurus dan bengkok. Kemudian ada tang kombinasi atau combination pliers. Alat ini dapat digunakan untuk memotong kawat, memegang plat tipis, dan memegang pipa ukuran kecil. Selanjutnya ada tang pengupas isolasi kabel. Alat ini digunakan untuk mengupas kabel yang berisolasi supaya ujung-ujung kabel tersebut dapat dipergunakan sebagai mestinya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat contoh pada gambar-gambar berikut ini. Oke, selanjutnya ada peralatan yang namanya obeng atau kita sebut dengan screwdrivers. Alat ini digunakan untuk membuka atau memasang atau mengencangkan skrup yang kepalanya beralur. Ujung obeng ini digunakan sebagai pengencang atau pengendor skrup tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan solder listrik. Solder listrik adalah alat untuk menyolder komponen listrik atau elektronika. Daya listrik yang digunakan berkisar antara 20 watt sampai dengan 200 watt, tergantung keperluannya. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada multimeter. Multimeter atau juga disebut avometer adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada listrik atau tidak, atau alat untuk mengukur besarnya tegangan listrik seperti pada gambar berikut ini. Kemudian test pen. Test pen adalah sejenis peralatan listrik yang berfungsi untuk mengetahui apakah ada dalam instalasi listrik terdapat arus listrik atau tidak. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Dan yang terakhir adalah alat yang kita gunakan pada instalasi listrik, yaitu palu. Pastinya kalian semua sudah kenal ya, seperti apa palu dan bentuknya seperti apa. Atau kita kenal juga dengan sebutan hammer. Alat ini digunakan untuk memukul benda kerja atau benda yang lain seperti paku atau pemasangan skrup sebelum diputar dengan obeng. Itulah alat-alat yang sering digunakan pada saat pemasangan instalasi listrik di rumah tangga. Pastinya sudah ada yang kalian lihat ya. Pasti sangat familiar karena kita sering menjumpai benda-benda tersebut di rumah kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan komponen instalasi listrik rumah tangga. Kebanyakan kita belum mengetahui komponen pada jaringan instalasi listrik yang terpasang di rumah kita dan apa fungsinya. Untuk itu kita akan mencoba mengenalnya satu persatu komponen instalasi listrik pada bangunan rumah kita. Yang pertama akan kita bahas adalah bar geyser. Bar geyser atau meteran listrik itu merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal, sekaligus juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan rumah tinggal tersebut. Fungsi dari bar geyser adalah yang pertama adalah untuk pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan. Yang kedua, pencatat daya yang dipakai oleh konsumen.
Dan yang ketiga adalah sebagai saklar utama pemutus aliran listrik bila terjadi kelebihan pemakaian daya. Kemudian dalam bar Genser ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah circuit breaker atau kita kenal sebagai MCB. MCB ini adalah komponen yang bertugas memutus aliran listrik bila terjadi pemakaian daya yang berlebih. Yang kedua adalah komponennya meter listrik atau kWh meter, sebagai penunjuk besarnya daya listrik yang telah digunakan pelanggan. Satuannya adalah dalam kWh atau kilowatt hour. Indikatornya terlihat dari angka-angka yang tercatat pada petugas pencatat PLN. Dan yang ketiga adalah spin control, yaitu merupakan sebuah komponen yang bekerja dengan berputar bila terjadi pemakaian daya listrik. Kemudian kalian bisa lihat contoh gambar berikut ini, yaitu gambar bar Genser. Oke, selanjutnya kita akan mengenal saklar. Saklar adalah alat pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber listrik ke beban, misalnya lampu atau alat elektronik. Untuk gambarnya kalian bisa lihat seperti berikut. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenali tentang stop kontak. Biasanya kita sudah familiar ya kalau stop kontak ini sudah banyak di rumah kita. Stop kontak sebagian mengatakan outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama stop kontak kecil dan stop kontak besar. Sedangkan untuk berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama stop kontak inbow, yang merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok, dan yang kedua adalah stop kontak outbow, yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Selanjutnya kita akan mengenal steker. Steker adalah alat penghubung listrik dari stop kontak ke kabel penghubung alat elektronik. Contoh gambarnya seperti berikut. Selanjutnya ada tedus. Tedus adalah wadah yang terbuat dari plastik, umumnya berbentuk bulat, berfungsi untuk melindungi kabel. Biasanya dipasang pada tembok atau kayu plafon. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya ada kabel. Kalau kabel mungkin kita sudah familiar ya, tidak perlu contoh, kalian sudah pasti tahu. Kabel adalah penghantar atau konduktor listrik yang berfungsi sebagai media untuk mengalirkan listrik, berbentuk kawat yang panjang dibungkus dengan plastik PVC. Selanjutnya ada isolasi listrik, adalah plastik yang pembungkus yang memiliki perekat di salah satu sisinya yang digunakan untuk menutup sambungan kabel untuk mencegah terjadinya korslet. Kemudian ada fitting. Fitting adalah tempat untuk menempatkan lampu. Kedua konektornya tersambung dengan kabel listrik bermuatan positif dan negatif, seperti di gambar berikut ini. Kemudian kabel roll listrik. Ada beberapa stop kontak yang diparalelkan dengan kabel panjang yang digulung di dalam kotak plastik yang bersatu dengan beberapa stop kontak di atasnya. Nah, sesudah itu ada pipa listrik. Pipa yang digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di dalam dinding tembok. Biasanya terbuat dari logam atau PVC. Selanjutnya ada klem kabel. Klem kabel adalah penjepit kabel yang berbentuk setengah lingkaran, berfungsi untuk merapikan jalur kabel dengan memakunya ke kayu plafon. Kemudian ada last dog, adalah alat berbentuk kerucut yang terbuat dari plastik atau keramik, dipakai untuk menutup sambungan kabel jenis ekor babi agar terhindar dari hubungan pendek atau korslet. Selanjutnya ada sekring atau fuse, adalah alat pemutus atau penyambung listrik. Sekring ini ada terbagi dua, ada sekring otomatis dan sekring manual. Contoh gambar sekring bisa kalian lihat berikut ini. Selanjutnya ada kabel tunggal.
Kabel tunggal adalah jenis kabel yang di dalamnya terdapat satu buah kabel yang agak kaku dengan ukuran diameter yang bermacam-macam. Umumnya dipasang untuk instalasi listrik pada jalur utama instalasi listrik, dan pencabangannya seperti kabel di stop kontak, saklar, dan lampu. Yang terakhir adalah kabel serabut, yaitu jenis kabel yang di dalamnya terdiri dari beberapa kawat, terasa lentur, fleksibel, biasanya digunakan untuk kabel-kabel penghubung dari alat elektronik ke stop kontak. Demikianlah komponen instalasi listrik rumah tangga. Semoga setelah mengenal fungsi dan bentuknya dari komponen-komponen listrik tersebut, kita bisa lebih tahu cara penggunaannya di rumah kita dan lebih wise untuk menggunakannya. Selanjutnya kita akan mengenal simbol-simbol komponen listrik. Silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Sekarang kita masuk pada konsep yang ketiga, yaitu perancangan instalasi listrik rumah tangga. Yang menyangkut perancangan instalasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar situasi. Gambar situasi adalah gambar yang menunjukkan dengan jelas letak bangunan instalasi tersebut akan dipasang dan rencana penyambungannya dengan jaringan listrik PLN. Kemudian yang kedua ada gambar instalasi. Pada gambar instalasi meliputi yang pertama rancangan tata letak yang menunjukkan dengan jelas tata letak perlengkapan listrik beserta sarana pelayanannya, seperti titik lampu, saklar, stop kontak, panel hubung bagi yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, rancangan hubungan peralatan dengan pengendalinya. Yang ketiga, gambar hubungan antara bagian-bagian dari rangkaian akhir, serta pemberian tanda yang jelas mengenai setiap peralatan atau pesawat listrik. Kemudian yang ketiga ada gambar diagram garis tunggal yang tercantum. Dalam diagram garis tunggal ini meliputi yang pertama ada diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran nominal komponennya. Yang kedua ada keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembaginya. Kemudian yang ketiga ada ukuran dan besar penghantar yang dipakai. Yang keempat ada sistem pembumiannya. Yang kelima ada gambar detailnya. Nah, dalam gambar detail ini itu meliputi yang pertama perkiraan ukuran fisik dari panel. Yang kedua cara pemasangan alat listrik. Yang ketiga cara pemasangan kabel. Yang keempat cara kerja instalasi kontrol. Selain langkah-langkah di atas, dalam merancang instalasi penerangan dan tenaga juga dilengkapi dengan analisa data perhitungan teknis mengenai susut tegangan, beban terpasang, dan kebutuhan beban maksimum, arus hubungan singkat, dan daya hubung singkat. Di samping itu, masih juga dilengkapi dengan daftar kebutuhan bahan instalasi dan uraian teknis sebagai pelengkap yang meliputi penjelasan tentang cara pemasangan peralatan, bahan, dan cara pengujian serta rencana waktu pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan lama waktu pengerjaan. Demikianlah hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik. Sekarang kita akan membahas tentang pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pada perencanaan instalasi penerangan, diagram terbagi menjadi dua, yaitu diagram segaris dan diagram pengawatan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah diagram segaris atau diagram satu garis, biasa juga disebut dengan single line diagram, atau bisa juga disebut diagram satu jalur. Yang dimaksud dengan diagram satu garis adalah sebuah diagram atau gambar listrik yang mempresentasikan komponen-komponen sistem instalasi listrik yang diwakilkan oleh simbol-simbol dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen itu berhubungan.
Yang kedua adalah wiring diagram atau diagram pengawatan. Diagram pengawatan merupakan diagram yang digunakan untuk merencanakan instalasi penerangan, tetapi lebih jelas dan memperjelas dari diagram segaris. Untuk menentukan beberapa jumlah kawat penghantar yang dipasang dalam suatu instalasi, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rencanakan terlebih dahulu berapa titik cahaya yang akan dipasang. Kemudian yang kedua, tentukan cara pelayanan titik cahaya yang akan dipasang. Kemudian yang ketiga, pilihlah komponen secara pelayanan yang efektif untuk titik-titik cahaya yang akan dipasang. Yang keempat, buatlah gambar diagram pengawatan agar memudahkan di dalam membuat detail gambar instalasi. Selanjutnya yang kelima, tentukan cara pemasangan yang akan digunakan, apakah instalasinya sistem rentang atau sistem tertutup. Dan yang terakhir yang keenam, apabila akan membuat instalasi di dalam pipa, maka kita sudah dapat mengetahui berapa banyak hantaran yang akan dimasukkan ke dalam pipa. Demikianlah dalam bidang instalasi listrik terdapat ketentuan-ketentuan dan peraturan tersendiri bagi pelaksanaannya. Oke, sekarang kita masuk pada konsep yang terakhir, yaitu konsep pembuatan instalasi listrik rumah tangga. Dalam membuat instalasi listrik rumah tangga, kita harus memperhatikan beberapa poin. Poin yang pertama adalah bagian-bagian komponen instalasi listrik rumah tangga. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, komponen instalasi listrik rumah tangga itu contohnya ada saklar, sekring, stop kontak, dan lain sebagainya. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan adalah tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga. Jadi bagaimana tata letak saklarnya, tata letak fitting, tata letak stop kontaknya, itu semua harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan gambar pengawatan instalasi listrik rumah tangga. Dalam pengawatan listrik rumah tangga sederhana ini tujuannya agar kita mudah mengatur tata letak komponen serta penentuan titik-titik cahaya sesuai dengan kebutuhan ruangan kita. Dan yang terakhir adalah pemasangan komponen listrik. Nah, di sini ada 3 hal yang kita perhatikan, yaitu pemasangan dan pengawatan dalam pipa. Yang kedua, pemasangan tusuk kontak. Dan yang ketiga adalah pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Demikian untuk konsep yang keempat ini, kita akan membuat atau praktek sedikitnya mengenai pemasangan alat-alat instalasi listrik rumah tangga. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang rekayasa transmisi energi listrik bab kedua kali ini. Besar harapan Ibu kalian dapat memahami dan mengambil manfaat dari video pembelajaran kali ini. Akhir kata, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe and pencet loncengnya ya. Ditunggu jempol manis kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.